Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu bahasan tentang dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Peta konsep dari materi ini bersumber dari Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Dari kedua surat tersebut, kita akan mempelajari untuk mengidentifikasi bacaan mad. Yang kedua, kita akan mengartikan dari kedua surat tersebut. Yang ketiga, kita akan mempelajari makna yang terkandung dalam kedua surat tersebut. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kita bisa menjadi terbiasa membaca Al-Quran setiap hari, meyakini bahwa membiasakan diri membaca Al-Quran akan mengangkat derajat seseorang. Selanjutnya, menunjukkan sikap semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian menunjukkan sikap tekun dalam menuntut ilmu. Untuk dari kedua surat tadi, kita bisa mengidentifikasi bacaan mad, kemudian bisa mengartikannya, dan bisa menjelaskan makna kandungannya. Terakhir, kita bisa menunjukkan bacaan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dengan tartil. Baiklah, yang pertama kita akan membaca Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Kosakata yang terdapat dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 itu akan mengantarkan kita bisa membaca terjemah secara keseluruhan. Di antara kosakata dari Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, pertama adalah ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, berlapang-lapanglah kalian,
fil majalis, di dalam majelis, fafsahu, maka berlapang-lapanglah, unsuzu, berdirilah kalian, fangsuzu, maka berdirilah, yarfa'illahu, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat, minkum, di antara kalian, utul ilma, orang yang berilmu, darajat, beberapa derajat, bima ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan, khabirun, Allah maha teliti. Secara keseluruhan, arti dari ayat tersebut adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah ke lapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Oke, itu adalah arti dari Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Selanjutnya, dari ayat tersebut kita akan mempelajari, akan mengidentifikasi mad yang terdapat dalam ayat tersebut. Sebelumnya, kita harus paham dulu apa yang disebut dengan mad dan bagiannya. Pengertian mad menurut bahasa artinya memanjangkan serta menambahkan. Sedangkan menurut istilah, mad artinya memanjangkan suara dengan salah satu huruf mad. Pembagian mad. Secara umum, mad terbagi menjadi dua. Satu, mad tabi'i atau sering kita dengar mad asli. Yang kedua adalah mad far'i atau mad cadangan atau mad bagiannya. Yang termasuk mad far'i di sini banyak sekali, di antaranya mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, mad lazim mustaqal kilmi, mad lazim mukhaffaf kilmi, mad layin, mad arid lisukun, mad silah qasirah, mad silah tawilah, mad iwad, mad badal, mad lazim harfi musyabbah, mad lazim harfi mukhaffaf, mad tamkin, mad far. Namun dalam Quran Surat Al-Mujadalah, di sini yang akan kita bahas adalah mad yang terdapat dalam ayat tersebut. Di antaranya terdapat mad jaid munfasil, kemudian terdapat mad badal, dan yang ketiga terdapat mad tabi'i. Oke, kita lanjut dengan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi inistata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Kosakata yang terdapat dalam ayat tersebut adalah ya ma'syara, wahai golongan, al jinni wal insi, jin dan manusia, inistata'tum, jika kalian sanggup, al tanfudu, untuk menembus, min aqtari, dari sebagian penjuru, as-samawati wal ard, langit dan bumi, fanfudu, maka tembuslah, la tanfuduna, kalian tidak akan menembusnya, illa bisultan, kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kosakata tersebut, maka terjemahannya adalah, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya
kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari surat tersebut identifikasi juga mengenai madnya. Di antaranya ada beberapa kalimat yang mengandung mad dalam surat tersebut atau dalam ayat tersebut, yaitu mad tabi'i. Setelah kita mengetahui mad dan arti dari kedua surat tersebut, maka terakhir kita harus bisa memahami kandungan dari Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan dari Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Setelah memahami artinya, maka kita dapat mengkaji kandungan dari ayat tersebut. Di antaranya, kandungan yang terdapat dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. 1. Kewajiban dalam berlapang-lapang ketika dalam majelis. Yang kedua, ketika kita berada dalam majelis, kita harus dapat terbuka dalam menerima segala perbedaan pendapat. Yang ketiga, orang-orang yang menuntut ilmu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggikan derajatnya dari orang yang tidak berilmu beberapa derajat. Kemudian, yang keempat, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman hingga beberapa derajat dari orang-orang yang tidak beriman. Kandungan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 adalah keutamaan menuntut ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Artinya, dengan luasnya ilmu pengetahuan yang dimiliki Allah, itu menyebabkan kita sebagai manusia yang semangat, tekun belajar, bisa menembus ilmu-ilmu Allah yang luas tersebut. Sebagai bukti bahwa ada di antara orang-orang yang bisa menembus benda-benda langit, itu adalah dengan memilikinya ilmu pengetahuan. Dari kedua ayat tersebut menunjukkan betapa pentingnya hidup manusia itu adalah dibekali dengan ilmu pengetahuan. Selain kedua ayat tersebut, ada beberapa hadis yang memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Di antaranya, hadis tentang kewajiban menuntut ilmu ini sudah sangat populer, yaitu thalabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslimin dan muslimah. Kesimpulan dari materi hari ini, pertama, kita mengidentifikasi mad dari kedua ayat tersebut. Di antaranya terdapat mad jaiz munfasil, terdapat mad badal, kemudian mad tabi'i. Yang kedua, arti dari kedua ayat tersebut mengantarkan kita supaya bisa memahami makna kandungan dari kedua ayat tersebut, yang pada intinya betapa ilmu pengetahuan itu sangat penting. Mudah-mudahan walaupun singkat, apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.